Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Nawak juga New Malang Post.id yang sudah bergabung dan mungkin akan bergabung sore hari ini. Senang sekali hari ini Ajeng bisa menemui Nawak lagi ini di program Bisik Bincang Asik New Malang Post. Oke, sebelum kita memulai acara kita pada sore hari ini, tidak henti-hentinya ini Ajeng mengingatkan buat Nawak followersnya New Malang Post.id yang sore ini sudah bergabung, yang mungkin masih beraktivitas di luar rumah nih, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan juga menjaga kesehatan seperti itu. Ajeng juga mau mengucapkan terima kasih untuk Haris Hotel and Convention Malang yang sudah menyediakan tempatnya yang nyaman dan indah buat kita sore hari ini. Oke, sudah setahun ya kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, sudah setahun lebih malah ya. Bagi sebagian besar dari kita ini sekarang mungkin kebiasaannya agak berubah. Jadi belanja di pasar, di mall ini menjadi banyak belanja online. Jadi menjadi kebiasaan atau rutinitas baru. Jadi bisa memenuhi kebutuhan tanpa harus keluar dari rumah. Nah, jasa pengiriman ini tentu menjadi salah satu solusi penting ini buat Nawak-Nawak di masa pandemi kayak gini. Makanya hari ini di Bisik kali ini Ajeng bakalan berbincang ini bersama dengan JNE Malang. Baik, Pak Adis, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah Mbak, sehat selalu. Semoga pandemi ini segera selesai lah. Jadi kita bisa ngobrol ini dengan lebih nyaman. Maskeran ya Pak. Ini yang buat kita berbeda dengan kalau udah ketemu sekarang ini gitu. Itu Mbak. Kadang-kadang kalau apalagi yang cewek-cewek ini Pak dilema kalau pakai masker udah make upan, lipstikan nggak kelihatan Pak. Makanya sekarang banyak orang itu pakai make up yang masker yang anti jerawat. Kalau kita sih inginnya ya segera selesai sih. Benar. Mudah-mudahan sih. Semua lekas normal, bukan new normal ya Pak. Benar, itu yang kita harapkan. Baik. Pak Adis mungkin boleh sapa dulu nih followers New Malang Post.id, dan ada followersnya JNE juga, JNE Malang yang mungkin sore ini sudah bergabung Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windarto Yudhistira, saya Head of Sales Marketing di JNE Malang. Selamat sore teman-teman dari Nawak dan teman-teman JNE. Oke, mungkin mudah-mudahan acara ini membahas sedikit kita sharing lah istilahnya. Sharing apa sih yang jadi nilai positif dan negatif pandemi ini di bisnis kurir tentunya gitu Pak. Ngomongin dari positif dan negatif ya Pak ya. Di kondisi pandemi ini ya Pak, masyarakat pastinya lebih banyak untuk memilih belanja online. Jadi belanja dari rumah tanpa harus keluar rumah, kebutuhan terpenuhi. Kalau sekarang kita lihat juga setiap ada momen-momen e-commerce Pak, 11, 12, 11, 22 ini kan ramainya juga luar biasa sekarang ya. Apa bisa dibilang Pak, pandemi ini juga suatu bisa menguntungkan buat jasa pengiriman atau seperti apa nih Pak? Oke. Tentunya kita mau ngomong untung yang nggak enak, yang untung yang lain ada yang pada yang nggak untung. Ya jadi gini, emang dari bisnis kita ngomongin bisnis ekspedisi ini memberikan kemudahan saat orang ini belanja online, tentunya itu. Jadi kita arahnya sih mempermudah para buyer ya, tentunya buyer-buyer yang dulunya ke mall, dulunya masih bisa pergi keluar kota, sekarang ya lihat HP, dia transaksi langsung bisa dikirim. Intinya itu sih. Duit ada tapi kalau nggak bisa kemana-mana kan ya juga jadi persoalan. Itu sih. Jadi emang saat pandemi ini kita merasa di awal-awal dulu di 2020 Maret ya Mbak ya. Di awal itu emang kita sempat agak jatuh lah karena mungkin orang udah mulai adaptasi, ini apa nih gitu loh. Hal sesuatu yang harus dihadapin, mau nggak mau harus dihadapin. Benar. Terus setelah itu di Maret ketemu namanya Ramadan gitu loh. Nah itu mulai orang need ya, kebutuhan orang di saat Ramadan itu mungkin beli baju baru. Masih namanya Ramadan nggak bisa dihentikan lagi sih. Walaupun nggak bisa mudik ya Pak, harus beli baju baru. Itu akhirnya kita langsung naik ya. Di bulan Aprilnya kalau ada April tahun lalu ya 2020, memang langsung naiknya signifikan. Ini yang menjadi optimis di jasa ekspedisi.
Itu sih. Jadi menurut kami sih ada perubahan cara belanja, itu sih yang kita lihat. Jadi seller-seller yang mungkin dulunya jualan offline, saat ini belajar belajar untuk bisa jualan online. Yang kita lihat sih itu untuk bisa bertahan di pandemi ini gitu. Benar. Gitu. Kadang-kadang kalau kita lihat kolega-kolega kita ya Pak yang biasanya nggak jualan, satu WhatsApp-nya sekarang jualan ya Pak. Iya. Online itu tadi ya. Kayaknya emang virus ini udah mulai, apalagi kita lihat ya Mbak, orang-orang yang emang udah terdampak PHK juga itu, kita kasihan sekali. Iya. Emang benar katanya Mbak Ajeng, saat ini emang di WhatsApp-nya udah mulai jualan semua. Jualan ya. Ini yang emang ditangkap oleh JNE. Saat ini emang kita konsen juga di digital marketing ini sih gitu. Pak, masih ngomongin tentang seputar pandemi ya. Paket ini kan berpindah dari tangan ke tangan ke tangan ya Pak ya. Iya. Kalau dari JNE sendiri ini, walaupun tadi kita belanja nggak perlu keluar rumah, tapi paket ini kan tetap berpindah-pindah. Dari JNE sendiri ini protokol kesehatannya seperti apa? Atau yang diterapkan seperti apa ini Pak? Iya. Kita sangat menghormatinya prokes ini, karena prokes ini sendiri benar-benar kita mau melawan COVID nggak mungkin lah, istilahnya kita harus berdampingan. Bisnis jalan kita tetap berdampingan namanya COVID. Begitupun juga pengiriman barang. Jadi kita di kantor kami itu ada penyemprotan disinfektan yang hampir setiap jam, itu emang ada waktu-waktu tertentu untuk benar-benar kita mensterilkan ruangan plus barang. Lalu untuk yang customer yang datang di tempat kami itu harus melalui prokes, wajib masker tentunya, terus cuci tangan, terus untuk sebelum masuk ke area kita, area kerja itu harus masuk bilik COVID juga. Benar. Jadi karyawan maupun customer yang datang ke JNE kita wajibkan untuk prokes. Kalau nggak membawa ya kita menyiapkan masker sih. Jadi di tempat kami memang menyiapkan masker yang mungkin maskernya udah basah, terus banyak ngobrol kayak gitu kan kadang gitu. Ya banyak atau kehujanan, nah itu kita siapkan juga. Di kantornya disiapkan. Benar ya. Terus biar tidak terlalu banyak bersentuhan dengan transaksi, kita sih menyarankan juga pemakaian kayak virtual payment saat ini. Gitu. Jadi menggunakan digital payment lah, gitu. Itu yang kami sarankan untuk semua customer ya, juga untuk mengurangi untuk bersentuhan gitu. Tadi ya, Pak, benar. Berarti tadi paket itu juga datang itu langsung disinfektan itu ya? Benar. Pak? Jadi emang per jamnya itu ada waktu-waktu di mana teman-teman operation harus mau untuk melakukan prokes tersebut gitu. Jadi seperti itu. Kalau tadi kita sudah ngomongin tentang paket barang yang masuk nih Pak ya. Kalau dalam kondisi ini kita beberapa kali bertemu dengan beberapa istilah Pak. Pertama PSBB, kemudian PPKM mikro, dan pembatasan lainnya. Sebenarnya bagaimana sih alur pengiriman di kondisi pandemi ini? Apakah ada perubahan dari JNE atau seperti apa Pak? Sebenarnya untuk industri pengiriman, ini pemerintah udah mengeluarkan surat nomor 728 kalau nggak salah di tanggal 30 Mei 2020 kemarin. Kementerian Kominfo telah mengeluarkan surat di mana para pengusaha logistik apapun kepentingan logistik ini tetap bisa buka. Jadi sebenarnya kita malah diberi kesempatan, karena orang nggak mungkin lah dengan tidak ada logistik, orang harus tidak makan atau tidak memenuhi kebutuhan. Jadi dalam surat tersebut kita diperbolehkan untuk buka. Gitu. Untuk transportasi yang kita gunakan emang terbatas. Akhirnya kita tahu sendiri pesawat kapan itu juga lagi ini ya dibatasi. Ya. Akhirnya kita memiliki alternatif untuk bisa menempuh daerah-daerah tersebut. Jadi kita semakin kita menerapkan point to point akhirnya, sehingga SLA pengiriman tetap kayak sebelum ada pesawat maupun nggak ada pesawat, tetap SLA-nya tetap terjamin gitu Mbak. Jadi kalau kita guna 1-2 hari ya benar-benar 1-2 hari. Kita yang berubah, sistem distribusinya yang kita berubah, kita gunakan transportasi darat mulai dari kereta, dari
kendaraan darat itu udah kita maksimalkan sampai laut kita maksimalkan gitu. Itu ya, siap. Jadi meski dari ada pembatasan dari transportasi itu, tapi dari JNE yang akhirnya menyesuaikan gitu ya Pak ya? Benar. Supaya paket ini bisa tetap nyampe sesuai dengan permintaan klien tadi itu ya Pak? Benar, sampai yang ke daerah-daerah yang emang benar-benar zona red itu Iya. kan posisi kurir-kurir kita itu kan juga nggak bisa masuk seenaknya ya kan? Iya. Banyak itu kan daerah-daerah udah nggak boleh masuk sembarangan. Nah. Akhirnya kita menerapkan seperti kayak di Jakarta ini pasti banyak daerah-daerah yang tertutup sehingga kita memaksimalkan dengan kerjasama posko-posko. Jadi posko ya area-area itu ada posko yang nantinya nitipkan di sana. Oke. Sehingga orangnya tidak ketemu tapi poskonya ada gitu. Oke. Jadi Gitu. seperti itu ya. Iya. Sedangkan kalau jenis-jenis layanan sendiri yang dimiliki sama JNE ini apa saja sih Pak? Kalau jenis layanan banyak sih Mbak. Kita tahu kalau yang JNE ini punya Express ya. Express itu mulai kita servisnya mulai dari yang SS ya. SS itu super speed Mbak. Jadi speed. benar, estimasi kedatangan ke luar kota itu 10 jam lah. 10 jam sampai 12 jam. Ini mungkin kayak di Malang nih. Malang berangkat harus sampai nanti di Jakarta siang atau sore itu ada. Bisa kita ya? pakai super speed Mbak namanya. Jadi super speed ini emang andalan kami. Juga ada lagi namanya Yes, yakin esok sampai. Yes, ya. Nah ini emang ke kota-kota tujuan yang kota-kota besar ya. Yes ini estimasi kedatangannya emang 1 hari nyampe. 1 hari. Hari ini kirim, besok nyampe. Oke. Dan dia memiliki garansi uang kembali. Oke. Jadi kalau nggak balik ya pasti bisa ngeklaim lah. Ini yang emang kita tawarkan ke customer ya. Oke. Terus reguler ya. Kalau reguler ada 2 sampai 3 hari. Cuman kalau area-area yang kayak Jawa Timur, kayak di Malang ini nggak Jawa Timur ya 1 hari bisa lah. 1 gitu hari loh. bisa. Nah, jadi kalau yang kita ngomongkan 2 hari atau 3 hari itu daerah-daerah yang mungkin butuh transit daerah gitu. Oke. Zonanya agak mungkin kabupaten kayak gitu. Benar. Tapi kalau kota inti sih bisa datang sampai 2 hari gitu. Oke. Terus untuk pilihan berikutnya gimana? Oke. Oh ya. Itu untuk ekonomi lah, ekonomis. Jadi yang mungkin mau kirim nih mau ke mamanya ke Papua. Nah ini mahal sekali ongkosnya, padahal dia harus kirim 6 kilo. Nah ini dia pakai tersebut ya. Terus banyak sih Mbak benernya. Ini kita lagi juga konsen ke namanya JTR Mbak. JNE Tracking. Nah, JNE Tracking ini sebenarnya mengakomodir para seller ini kan memiliki namanya reseller. Iya. Di dunia di Cina saat ini banyak namanya reseller, dropshipper kayak gitu kan. Ini dia mau ngirim barang banyak, kardusan emang. Jadi kalau kena kiloan, kalau kita pakai express mesti bilang kok mahal ya. Iya. Oh ini nanti dijual lagi gitu kan. Nah, akhirnya pakai JTR. JTR itu perhitungannya sangat ekonomis ya, soalnya perhitungan 10 kilo. Jadi kayak ke Jakarta itu Malang ke Jakarta ya, itu 10 kilo hanya 50.000. Terus kalau ke Jawa Timuran sebenarnya hanya per kilonya 2.500. 2.500. Benar. Untuk Jawa Timur 2.500. Intinya sih kita memberikan fasilitas ini kepada yang seller-seller yang memiliki kepentingan untuk ke dropshippernya, ke resellernya kayak gitu. Terus kita juga ekspansi, saat ini udah mulai buka kita internasional. Internasional. Benar. Jadi kita bukan hanya ngimpor saat ini, kita udah ngajak UMKM nih yang mau ekspor, kita siap lah untuk melayani itu. Karena pasar di luar juga menginginkan barang-barang Indonesia ini sangat dibutuhkan gitu. Apalagi orang-orang yang dulunya hidup di Indonesia yang Mbak ya, kayak mungkin TKI, TKW itu membutuhkan kangen nih sama jenangnya Jawa gitu. Itu bisa lah pakai JNE ini untuk ke negara lain gitu. Benar. Saat ini emang kita udah ekspansi semua kebutuhan seller ini apa sih? Iya. Kita coba untuk memberikan layanan yang maksimal. Sampai dengan kita pun berangkatkan namanya full truck. Full truck. Jadi untuk corporate perusahaan-perusahaan industri yang memang butuhkan layanan tracking full truck kayak mungkin big box kayak itu kontainer, sebenarnya JNE udah lama gitu loh.
Jadi mungkin bisa menghubungi kami yang di Malang ini sih. Silakan. Ini tadi ya Pak. Benar, perusahaan-perusahaan. Tentunya di Malang ini banyak perusahaan rokok nih ya. Heeh. Rokok sih saya lihat masih bergeliat dengan bisnisnya. Iya. Nah, mereka ingin jalurnya tetap berjalan karena pandemi ini banyak jalur-jalur yang ditutup. Akhirnya menggunakan direct shipment. Direct shipment itu Malang to Jakarta, Malang to Sumatera, itu satu truk punyanya dia. Sendiri. Benar. Itu Oke. yang diinginkan dari industri. Gitu. Nah, ini semua itu tadi ya, makanya menjadi solusi ya Pak ya. Benar. Karena semuanya itu tadi. Terus yang ini yang lagi tren Mm-mm. arah e-commerce ya. E-commerce. E-commerce benar. Kita sebenarnya udah punya fasilitas COD ya. Oke. Jadi kalau ingin COD itu udah nggak perlu daftar marketplace, ngapain gitu loh. Iya. Yuk daftar aja pakai COD-nya Gen ini. Oke. Ini juga bisa untuk menghandle customer-customer yang menginginkan COD, terutama jualan pakai WA, pakai Instagram, Iya. pakai web store, itu pasti mudah deh kayak tadi COD ya. ya. Nggak perlu ribet, kita harus masuk ke marketplace ataupun yang lainnya gitu. Meskipun tinggal ada didaftarin aja tadi itu Pak ya. benar, Mm-mm. daftarnya gampang sih sebenarnya gitu loh. Jadi emang kita memfasilitasnya berbagai macam jenis ini industri gitu. Oke. Iya. Tim saya nih setiap bulan 2 kali COD-an ini Pak. Ini Iya. terbeli online kayaknya setiap bulan harus ada gitu Pak. Ini perlu ditanyakin ke sellernya, udah pakai COD-nya JNE belum? Oh, belum. Karena COD JNE ini pada utamanya ya, utamanya dia ini returnnya sangat rendah. Oke. Jadi return itu gini Mbak, banyak customer itu yang mengeluh kenapa sih returnnya kok tinggi. Return itu tiba-tiba balik barang itu, dihubungi seller sekali aja langsung dibalikin, lah kan kecewa seller. iya. Seller dan buyer kecewa kan. Benar. Kalau di JN ini punya 3 kali kesempatan. Umpama hari ini nggak ketemu nih, nanti jam sore dibawa lagi sama kurir kita sampai dia hubungin adanya kapan. Iya. Dia nggak jawab nih, udah 2 kali kan. Heeh. 3 kali kita maksimalkan sampai Oke. dengan benar-benar dia tidak ada feedback, jawab jadi ambil apa enggak, kita hubungan dengan seller untuk kita retur. Oke. Jadi nggak langsung retur gitu. Oke, ya udah. Ngomongin tentang ini tadi Pak ya, alurnya tadi Pak. Iya, Kalau iya. kita ngobrolin tentang alur distribusinya itu sendiri seperti apa sih Pak? Jadi alur distribusi saat ini sih sebenarnya kalau menurut saya sih semakin rapat gitu. Oh, semakin rapat. rapat. Jadi kita semakin memberikan kemudahan-kemudahan bagi ya tadi pemain-pemain online shop, Ya. pemain industri untuk mempermudah mulai dari jarak pendek sampai jarak panjang. Jadi Oke. pola ini yang kita terapkan kayak dalam kota, kita itu punya namanya pola AMPM. Oke. Jadi kirim pagi, malam udah sore udah nyampe Mbak. Itu. Pokoknya kirimnya di bawah jam 12 pasti nyampe lah nantinya. Oke. Terus kita di bulan ini ada mau launching, kita kiriman itu hanya 3 jam nyampe. Oke. Namanya kurir on demand. Nah ini bagi yang punya usaha kuliner, nah ini bisa nih dimanfaatin, didaftarin ke kita nanti kasih aplikasi yang bisa dioptimasikan agar buyer ini belinya nggak melulu ke situ-situ aja, tapi Oke. bisa menggunakan JNE sekali jalan bisa 3 tempat, 4 tempat kayak gitu. Inilah kurir on demand yang akan kita launchingkan gitu. Oke, seperti itu alur distribusinya. Tadi kita juga sempat ngobrolin tentang bisnis online tadi ya Pak ya. Iya. Pebisnis online, e-commerce. Kalau melihat dari info di Instagramnya JNE nih Pak, kan ada juga kayaknya program-program kolaborasi dengan pebisnis online. Sebenarnya sinergi, seperti apa sih sinergi yang diterapkan oleh JNE ke bisnis-bisnis online ini khususnya di Malang sendiri? Oke, siap. Visi kami yaitu menaik kelaskan UMKM ya. Oke. UMKM yang dulu mungkin offline. Oke. Ini yang kita fasilitasi mereka untuk belajar online. Oke. heeh. Online juga nggak melulu ke marketplace, Mbak. Jadi kita bagaimana mengoptimasi namanya WA, bagaimana mengoptimasi namanya Instagram, Oke. bagaimana optimasi namanya Facebook. Oke. Jangan salah, Facebook itu bisa jualan sampai ke luar negeri. Nah, ini yang belum tahu kunjungin JNE lah. Nanti kita ajarin bagaimana kita jualan sampai ke luar negeri gitu loh. Oke. Nah, itu salah satu emang komitmen kita bahwa sesuatu itu nggak terbatas, cuman itu aja. Malah kalau kita berpikir terbatas, ya nggak bisa berkembang tentunya ya.
ini banyak persaingan nih, banyak apa namanya pemain luar negeri nih ya. Itu kan yang dirasa oleh para e-commerce tadi. Nah, ini kita salah satunya adalah mengajak kolaborasi tadi, sehingga kita akan menaikkan terus kayak di campaign ya, itu kita memberikan diskon sampai dengan 50% loh. Apalagi kalau Sabtu sama Minggu, lihat nih di IG-nya JNE Malang pasti kita ngadain namanya promo I Love Weekend. I Love Weekend. I Love Weekend ini salah satu andalan kami yang dimana kita bisa promo itu sampai dengan 50% diskonnya. Khusus weekend ini Pak ya? Setiap satu minggu. Setiap Sabtu dan Minggu. Pantengin deh pokoknya. Nanti para e-commerce yang emang menginginkan untuk kolaborasi dengan kita bisa langsung daftarkan melalui IG kami. Pasti akan kita datangin, kita kunjungin untuk bersama-sama kita kolaborasi ini gitu. Oke, siap Pak. Sini kan tadi kita juga sempat ngobrolin tentang puasa dan juga Lebaran ya Pak. Ini kurang dari sebulan kita sudah puasa Pak. Berarti sudah dekat sama Lebaran. Ini persiapannya JNE ini menghadapi high season Idul Fitri ini seperti apa Pak? Oke. Kalau JNE namanya istilahnya peak season lah. Peak season, oke. Peak season kalau di tempat kami emang lagi panen-panennya. Jadi kebutuhan yang saya sebutkan tadi di awal, kebutuhan orang kalau udah Lebaran itu udah di luar kebiasaan gitu loh. Sebenarnya kalau biasanya makan nasi sama tempe, sekarang nasinya kasih opor. Soalnya seharian dia puasa gitu. Itu juga gitu. Jadi ada yang kangen nih dari sanak saudaranya dengan rawon Malang ya. Itu dia langsung makanan naik pasti ya, banyak yang ngirim makanan. Yang biasanya jarang loh makanan ini dikirim, mungkin ada 1 minggu 2 kali 3 kali, ini sehari bisa 3 kali 3-4 kali ini kiriman berupa makanan kayak gitu. Maka dari itu kita emang benar-benar memberikan safe paket lah. Jadi emang kalau untuk makanan kami sering menangani dengan pakai styrofoam kayak gitu, dengan cara-cara kami yang dimana nantinya sampai tempat masih bisa dikonsumsi. Jadi season ini menurut kami sih hal-hal yang mulai tahun kemarin ya, mulai pandemi ini sangat memberikan arti bahwa butuhnya orang akan silaturahim yang virtual lah. Virtual ini ya. Dan para pemain e-commerce yang saat ini suka semakin dia yakin bahwa meskipun pandemi jualannya semakin ramai. Gitu. Jadi ini yang kita rasakan sih sebenarnya di Ramadan ini juga kita punya promo Mbak. Promo. Jadi yang pas waktunya traweh, setelah traweh ke kantor kami itu akan mendapatkan promo-promo akan berganti-ganti. Nanti di hari-hari yang berbeda akan kita adakan promo yang berbeda-beda juga. Tentunya layanan ini berguna untuk memaksimalkan mereka untuk ke Timur Tengah mahal nih. Jadi bocorannya sebenarnya kita akan diskon habis ke arah Timur Tengah malahan. Mungkin yang punya sanak saudara yang luar negeri, ini benar-benar kita diskon habis untuk ke arah luar negeri gitu. Tentunya untuk area-area yang di Jawa juga pasti ada diskon itu, diskon voucher. Setiap malam akan berganti-ganti promo itu. Promonya. Iya, benar. Kalau mau nyambung tentang promo nih Pak, selain promo tadi itu ada promo-promo apa lagi yang sudah disiapkan sama JNE Pak? Salah satunya untuk pengiriman Malang to Malang kita hanya 3.500. Malang to Malang 3.500. Satu hari nyampe. Terus untuk kita ada ke arah Surabaya. Surabaya, Gresik, ke Mojokerto, sampai Banyuwangi itu hanya 6.000. 6.000. Satu hari nyampe juga. Satu hari nyampe, Ini mempermudah yang lagi pingin belanja yang udah nggak ragu lagi lah, ongkirnya murah gitu. Itu Mbak. Jadi emang banyak program-program yang udah kita siapkan untuk benar-benar memberikan arti Ramadan kali ini gitu. Jadi nggak ada aduh aku pandemi kepingin ketemu sama orang tua, ketemu sama yang disayang itu udah nggak ada lagi halangan gitu loh. Semuanya sudah tidak ada halangan. Mau beli baju baru, atau peralatan baru buat rumah gitu. Aman ya Pak ya. Kalau peralatan rumah
pasti furnitur kan, pakai JTR aja pasti JTR murah aja. gitu. Oke. Kemudian juga ada kolaborasi promo JLC itu Pak ya? Benar, sebenarnya apa itu, Pak? benar. Saat ini JLC, JNE Loyalty Card itu mendapatkan poin setiap transaksi. Oke. Dan nggak main-main, poinnya itu bisa ditukar banyak hal, mulai dari handphone sampai pergi ke luar negeri. Oke. Jadi banyak orang itu memakai JLC selain dia ada promo poin, Benar. dia untuk pro tahunan pasti ada promo besarnya gitu. Salah satunya yaitu bisa ke luar negeri, bisa dapat HP per bulan. Benar. Yang pengirimannya banyak itu coba deh pakai JLC, pasti untung karena kita nggak main-main untuk ngasih hadiahnya sih gitu loh. Oke. Wah, mantep banget ini ya semuanya. Jadi walaupun high season ini paket banyak, juga ini dari JNE sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya ya Pak ya. Sudah tidak perlu khawatir lagi. Dan terus terang ya, ini hanya kabar sih Mbak. Jadi JNE itu nggak hanya melulu namanya keuntungan-keuntungan. Salah satunya di saat pandemi awal kita sebenarnya menggratiskan dulu, ingat nggak, di saat orang udah bingung beli masker, harga mahal, Benar. APD udah kosong semua, itu kita program gratisin. Setahun yang lalu gratisin semua. Kita mendistribusikan sampai dengan sekitar 18.000 puskesmas, rumah sakit, dan organisasi non profit lainnya itu udah semua kerjasama dengan kita. Tadi, Pak. Dan itu emang kita gratisin, Mbak. Jadi kita benar-benar perusahaan JNE ini emang milik nasional ya. Jadi JNE ini company nasional. Jadi benar-benar milik Indonesia asli, bukan milik asing. Jadi kita benar-benar akan memberikan connecting happiness lah pokoknya untuk Indonesia. Kemarin juga sempat ada program ongkir gratis untuk yang bantuan bencana itu ya Pak ya? Benar. Setiap ada bencana ataupun daerah-daerah yang terkena dampak alam maupun kayak pandemi kemarin tuh, kita secara apa ya, jadi kayak timbul apa ya, bukan direncanakan sebenarnya. Tiba-tiba dari agen-agen non profit ini udah langsung hubungi, pasti JNE ini gratisin gitu. Dan kota-kota sendiri tuh bertindak semua. Jadi kayak Malang ini udah masuk ke daerah-daerah yang memang dibutuhkan. Nah, nanti di kota-kota lain juga gitu. Jadi emang serentak, tidak hanya Jakarta aja yang melakukan. Jadi ini value yang memang kita angkat dari founder kita juga, bahwa beliau menginginkan bahwa JNE ini bukan hanya untuk keuntungan ya, tapi benar-benar untuk kemanusiaan dan untuk Indonesia tentunya gitu. Connecting happiness dari Pak. Iya, Wah, ini banyak banget ini hal-hal menarik yang bisa kita obrolin ini sama JNE. Makanya kalau misalnya nawak-nawak nih pengen tahu tentang program-programnya JNE, promo-promo terbarunya JNE, ini bisa dicek di Instagramnya JNE ya Pak. Iya, benar. JNE_ID dan JNE.Malang ya. Malang. Jadi kalau di Instagram kami itu langsung aja di situ ada link tree kami yang emang menginginkan langsung daftar COD, daftar JLC, dan promo-promo lainnya deh. Pokoknya ikutin pokoknya di Instagram kami gitu. Mungkin sebelum kita menutup sesi wawancara kita hari ini, Pak, sesi talkshow kita hari ini, apakah ada hal lain ini yang ingin disampaikan sama viewers kita sore hari ini? Kita JNE adalah perusahaan nasional company, jadi memang benar-benar milik Indonesia. Kita menginginkan connecting happiness ini bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, mau kirim ke dalam negeri maupun ke luar negeri gitu. Dan ikutin semua web kami, Instagram kami, di sanalah kami menginginkan sesuatu yang beda daripada yang lain. Jadi kita benar-benar memberikan harapan yang UMKM yang saat ini apalagi lesu kena pandemi. Kita di sana sisi lain kita mengajarkan para UMKM untuk tetap jualan melalui WhatsApp, Instagram, Facebook dan lain-lain lah. Kita optimasi. Kita saat ini emang ada kelas-kelas digital marketing. Hubungi kami pokoknya. Kita ada kelas-kelas digital marketing ini. Setiap UMKM kita ajarin satu demi satu agar mereka bisa kembali untuk fight.
kalau kondisi kayak gini nih memang semua harus berkolaborasi. Benar. Penting banget untuk Penting banget kolaborasi. itu yang kolaborasi. Kayak kita Malang Pos dan JNE ini Pak ya. Nah, iya. Kita harus terus berkolaborasi. Tentunya enggak sekarang aja, pastinya akan kita saya tadi udah bilang ini review bagaimana cara pengiriman. Nah, ya saat ini kan hobi nih. Para hobi ikan cupang, ikan koi, tanaman. Jadi udah kerjasama kok dengan karantina sehingga kita nggak pernah menolak untuk kirim-kirim tersebut. Pasti kita akan ajarin bagaimana cara packagingnya sampai di tempat dengan selamat. Tentunya begitu. Semua bisa dikirim kok sama JNE ya Pak. Benar, nanti kolaborasinya sih pinginnya itu Mbak, review cara packaging makanan. Makanan kastengel, bagaimana packagingnya. Lah ini kan habis itu Ramadan. Benar. Sebenarnya bisa hubungi kami sih. Kita punya trik ini untuk memberangkatkan makanan. Itu tadi ya Pak ya. Benar. Oke. Nah, makanya New Malampos.id ditunggu ini kolaborasi kita selanjutnya dengan JNE. Ada konten-konten apa yang menarik lagi harus ditunggu. Oke. Pak Adis, terima kasih banyak waktunya sore hari ini. Terima kasih Mbak Aja. Kita sudah boleh banyak berbincang ini sore hari Terima ini kasih, tentang gimana sih solusi jasa pengiriman di kala pandemi ini ya Pak ya. Untuk nawak-nawak juga yang mungkin ketinggalan nih live kita sore hari ini, nanti kita akan up juga di IGTV. Terus juga ditunggu kontennya di YouTube channel New Malang Post Channel, dan juga nanti akan ada beritanya di Koran New Malang Post hari Senin. Jadi bisa dilihat di situ apa yang kita obrolin hari ini. Oke. Buat subscribernya New Malang Post Channel ini juga terima kasih sudah menonton. Don't forget to like, subscribe, komen, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan updatean yang kita upload seperti itu. Sekali lagi terima kasih Pak Adi. Terima kasih teman-teman JNE dan JNE Malang. Terima kasih juga buat Haris Hotel and Convention yang sudah menyediakan tempat kita sore hari ini. Sampai ketemu di Bisik edisi selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.